kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan kali ini kami hadirkan sejumlah informasi dalam segmen Santap Siang. Semangat Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita terus digaungkan dan melahirkan banyak Kartini masa kini yang berjuang dan berkarya di bidangnya masing-masing. Pada siang ini kami akan ajak Anda untuk mengobrol santai sambil santap siang soal berjuang tanpa henti demi kebaikan RI dan Kartini masa kini bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Hai, selamat siang pemirsa, selamat Hari Kartini. Nah, spesial Santap Siang, spesial Hari Kartini, ini saya sudah ada di rumah dinas Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan kita akan berbincang sedikit siang hari ini mungkin sambil makan siang kali ya pemirsa, ngomongin tentang apa aja sih sebenarnya tantangan perempuan masa kini dan seperti apa ketika perempuan menjadi seorang pemimpin. Kita langsung aja ketok pintunya. Halo, Bu Rini, apa kabar? Selamat siang. Selamat Hari Kartini ya Ibu ya. Terima kasih. Ini Hari Kartini tuh pasti banyak perempuan Indonesia sudah semangat lah ya untuk menyambut Hari Kartini. Agak sibuk biasanya ya? Ya lumayan. Tapi ini Mbak tuh datangnya pas jam makan siang. iya makanya Bu, gimana? Makan dulu ya. Oh oke, Sambil boleh. ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kita ngobrol tentang perempuan Siap. Indonesia. Yuk. Nah ini pemirsa, kita sudah di meja makannya Bu Rini. Gudeg. Bu Rini kan orang Sunda ya? Saya orang Sunda. Tapi kenapa gudeg Bu? Sebenarnya dulu waktu awal-awal saya tuh nggak begitu suka gudeg buat orang Jawa Barat itu gudeg tuh terlalu manis banget ya. Tapi kan kebetulan suami saya kan dari Solo dan dia suka gudeg, lama-lama saya juga suka gudeg meskipun mungkin saya lebih senang kreceknya atau buntilnya begitu, tapi ya bisa menikmati lah. Ini gitu lengkap ya. banget nih gudegnya nih, makan siang. Aduh jadi lapar ini Bu. Ayo Mbak ya, ayo silakan. Kita sambil ini ya, sambil ambil sambil ngobrol mungkin ya Bu ya. Iya dong. Jadi apa namanya, ngobrol tidak boleh mengganggu makan. Betul. Bu Rini, kalau kita lihat kan ini pemerintahan Prabowo kan sudah berjalan, terima kasih, sekitar ya kurang lebih 6 bulan lah ya Bu. Sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih? Kita lihat di awal ada efisiensi, itu berpengaruh besar nggak sih Bu? Sebenarnya menurut saya ya tantangan yang paling berat itu memang 6 bulan pertama ini ya, karena kan memang setiap kementerian lembaga, setiap menteri, kemudian program kan harus dikonsolidasikan seluruhnya gitu ya. Menteri-menterinya juga baru ya, dengan organisasi yang baru. Nah ini tentunya ini ada tantangan menurut saya yang lebih cukup berat. Tetapi yang paling menantang itu adalah bagaimana mempertahankan keberlanjutan daripada reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi itu tidak boleh setiap kali pimpinan itu berubah lagi. Karena itu orang jadi bingung ya. Iya, jadi bingung. Jadi memang itu menjaga kontinuitas daripada reformasi birokrasi. Kalau misalnya masalah efisiensi ya, itu saya kira tentunya efisiensi itu menurut saya untuk birokrasi itu bisa menjadi tantangan tersendiri sih untuk para birokratnya. Kenapa? Supaya mereka bisa lebih fokus di dalam melakukan program-program. Selama ini kan banyak yang dikeluhkan tuh antara anggaran dengan hasil kinerja itu kan sering tidak sesuai. Nah sekarang kementerian dan lembaga diminta untuk lebih fokus untuk itu, begitu ya. Oh, tantangan terbesarnya malah di situ ya? Iya. Kita boleh sambil makan? Oh boleh dong, Ini kayaknya enak banget pemirsa, jadi ikut lapar ya. Ayo silakan. Ambil. Ya, mangga. Ibu dulu ambil nasinya boleh. Nah, tapi kalau ngomongin soal ASN tadi ya, tentang tenaga honorer gitu, ada spill dikit nggak sih Bu? Kalau gini, jadi kan sebenarnya kan tadi saya bilang kontinuitas reform birokrasi kan menjadi sangat penting. Salah satu isu yang paling mengemuka tentunya bagaimana kita mentransformasikan sumber daya manusia aparatur. Nah, jadi kita kan kemarin sejak tahun 2005 sebetulnya kita sudah melakukan banyak afirmasi untuk para honorer ya, perjalanannya sudah cukup panjang begitu.
Jadi bukan berarti bahwa kami itu tidak memperhatikan honorer, justru pemerintah itu mempunyai energi yang cukup banyak untuk menyelesaikan masalah honorernya. Sehingga kita memang saat ini sudah saatnya kita melakukan transformasi itu untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas daripada sumber daya manusia aparatur. Nah, oleh karena itu kan di tahun ini Presiden sudah mengatakan tidak ada lagi afirmasi untuk honorer. Afirmasi begini, afirmasi ini selama ini untuk honorer itu kan mereka lebih banyak begitu mereka sudah mereka masuk begitu ya, dan kita akan menyelesaikan itu, dan kita juga sudah memberikan ruang yang banyak kepada para instansi pemerintah gitu. Nah, kemarin mungkin tahu beberapa beritanya kan memang kita arahan Bapak Presiden kita akan menyelesaikan penataan CASN ini yang di bulan Juni untuk CPNS, kemudian Oktober untuk para honorer gitu. Termasuk kemarin kalau kita lihat ada banyak banget yang mengundurkan diri gitu. Iya. Tapi gimana tuh kalau Bu Rini melihat sambil makan? Iya, sambil makan boleh. Kalau banyak yang mengunduk, ini paling enak ini apa nih. Ini nih, coba ini. Harus dicoba ini. Ini buntil. Oh, buntil. Ayo dong, Mbak. Saya ambilin ya. Boleh. So susah ini, pakai ini aja, pakai sendok. Pakai ini aja, pakai garpu ya. Kebetulan saya orang Jawa nih, saya jadi kangen rumah. Oh iya, emang kalau buntilnya paling enak. Iya, terima kasih Ya. Bu. Jadi balik lagi ya, yang soal tadi yang Saya sambil makan ya, boleh ya. Yang sekitar 700-an orang mengundurkan diri. Jadi kan itu kan sebenarnya kalau kemarin kami juga sudah diskusi dengan Menteri Saindikti, memang itu adalah upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap kebutuhan dosen yang ada di seluruh Indonesia. Jadi seseorang yang memang ingin melamar pada satu perguruan tinggi, misalnya kalau formasinya hanya 2, ternyata dia ranking 3, maka dia sebetulnya kan dia tidak masuk, tapi dia akan didistribusikan gitu ya kepada sekolah-sekolah yang memang pada jabatan yang sama. Saya menyayangkan juga ya, karena ini kan menutup kesempatan daripada para ASN lain yang memang mencari betul. Itu kalau ngomongin soal ASN nih pemirsa, tapi saya mau komentarin soal makanannya dulu. Ini gudegnya Jogja banget. Biasanya kalau di Jakarta makan gudeg itu lebih cenderung ke asin ya. Tapi ini tuh manis sama buntilnya yang pahit. Aduh, kalau kata selebgram Bu, kawin banget rasanya. tapi mesti nyobain ini loh, tempenya loh, bacemnya. Kalau sebagai orang Jawa gitu harus cobain. Rumah nih. Tapi Bu, kalau kita lihat kayaknya Bu Rini ini lagi disibukkan untuk persiapan sekolah rakyat ya? Saya tuh percaya kalau pendidikan itu adalah pintu menuju kesejahteraan. Jadi saya kira ide dari Bapak Presiden untuk membangun sekolah rakyat itu untuk memastikan bahwa negara itu hadir untuk juga memutuskan mata rantai kemiskinan dan meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah ini karena kita akan lagi memperpendek gapnya itu lebih pendek gitu, karena ini akan dibangun di seluruh Indonesia di beberapa kabupaten. Sekarang kan memang sedang disiapkan sekitar 100 ya sekolah rakyat ya yang memang sedang kita siapkan. Dan sekolah rakyat itu meskipun orang mungkin bingung untuk apa sih Mempan RB ikut sekolah rakyat gitu ya. Ternyata kami juga memang punya peran untuk mempersiapkan guru-guru yang berkualitas untuk sekolah rakyat tadi ya. Wow. Nah itu kalau ngomongin soal kerjaannya Bu Rini. Tapi kan lagi Hari Kartini, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin soal perempuan. Bu Rini jadi salah satu Serikandi Indonesia nih sekarang, salah satu Menteri Perempuan. Apa tantangan terbesar perempuan saat ini sih Bu kalau menjadi pemimpin nih? Ya, pertama saya mau bicara perempuan di lingkungan instansi pemerintah di dalam birokrasi kita. Ini kan kalau kita bicara jumlah perempuan yang ada di dalam birokrasi kita itu jumlahnya sekitar 57% lebih banyak daripada laki-laki. Jadi ASN perempuan tuh lebih banyak daripada ASN laki-laki. Tapi
perempuan yang di bawah yang menjadi jabatan pejabat pimpinan tinggi itu hanya 16%. Jadi lebih banyak tapi presentasinya lebih sedikit ya. Jadi ini PR kita masih banyak. Kita memang harus membuka ruang yang lebih banyak begitu ya. Karena apa? Karena kita ingin punya memberikan kontribusi yang lebih besar. Ya saya juga artinya tidak mudah ya. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin perempuan. Kadang-kadang juga saya sering bekerja di tengah banyak pria. Tetapi di Indonesia ini menurut saya sudah sangat baik karena semua ruang kan dibuka. Jadi saya juga tidak terlalu kesulitan dengan itu ya, begitu ya. Bahkan di keluarga pun kita memang harus bisa memberikan contoh. Jadi di keluarga dan sebagainya saya juga kebetulan anak saya laki-laki semua ya. Jadi anak saya laki-laki semua. Jadi mereka juga harus belajar bisa memberikan contoh. Ternyata perempuan itu bisa menjadi pemimpin dan dia kelak ketika mereka berkeluarga juga bisa menghormati kaum perempuan. Begitu gitu ya. Kemudian juga saya juga di kantor kebijakan-kebijakan saya juga memberikan ruang yang seluas-luasnya juga kepada para perempuan. Jadi kebijakan yang lebih inklusif kepada para pekerja perempuan di kantor. Mungkin yang terakhir sebelum kita lanjut makan nih Bu Rini, ada pesan mungkin untuk para Kartini-Kartini muda yang sedang menonton Metro TV di rumah? Iya, untuk para Kartini muda ya, saya kira kita sudah diberikan ruang yang sangat luas untuk berkontribusi, untuk memberikan suara begitu ya. Sekarang pun setiap suara perempuan sudah didengar begitu. Jadi tinggal kita bagaimana memanfaatkan ruang-ruang tersebut. Meskipun kita tahu masih banyak di beberapa wilayah mungkin atau beberapa institusi yang memang masih sulit, tetapi sebetulnya secara kebijakan itu kita sudah diberikan ruang yang cukup luas lah untuk para wanita untuk bisa memberikan kontribusi, kemudian memberikan manfaat gitu. Jadi mari kita terus bermimpi. Sampai saya bilang jangan berhenti bermimpi untuk menjadi perempuan hebat. Kalau kita tidak punya mimpi, ini saya mungkin kita tidak akan berhasil gitu. Iya. Karena mimpi adalah kunci ya. Bermimpi dulu, nanti barulah punya harapan yang besar ya. Oke, ini luar biasa nih pemirsa. Quotes of the day hari ini ya. Harus berani bermimpi menjadi seorang perempuan karena kita sudah diberi kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya saat ini, jadi harus kita manfaatkan juga semaksimal mungkin. Makasih Bu Rini sudah berbincang sama kami di Santap Siang hari ini. Kita lanjut makan kali ya Bu. Boleh, makan. Tadi memang nggak jadi makan. Ayo makan dulu pemirsa, saya Raida Pulpi, sampai jumpa. Ini enak banget. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.